Cerita ke-27, bangsa pemakan daging. Bahwasanya Iblis alaihi laknatullah menjumpai Raja Dhahak bin Ulwan dalam bentuk manusia biasa. Dia berujar, "Wahai Raja, sesungguhnya aku adalah seorang yang sangat piawai dalam memasak masakan yang lezat-lezat. Maka jadikanlah aku sebagai ahli masak di istana." Raja pun memenuhi permintaannya dan diangkatlah Iblis sesuai dengan permintaannya tersebut. Saat itu tidak ada seorang pun yang makan makanan yang berasal dari hewan. Iblislah yang pertama kali, dan di hari pertama dia bertugas menyiapkan makanan dari telur. Raja pun makan dan dia memuji kelezatan masakan sang koki baru tersebut. Iblis berkata, "Maukah Tuan Raja makan makanan yang berasal dari telur?" "Baiklah," sahut Raja. Maka keesokan harinya dia menyembelih ayam dan memasaknya dengan sangat enak. Raja pun sangat menikmatinya. Pada hari ketiga dia menyembelih kambing, dan pada hari keempat dia menyembelih unta dan lembu. Sebenarnya tujuan Iblis melakukan yang demikian sebagai jalan untuk membunuh manusia. Keadaan yang demikian terus berlangsung sekian lama sehingga Raja menjadi seorang yang hobi memakan daging. Sampai pada suatu hari Iblis berkata kepada Raja, "Tuan Raja telah memuliakan aku, maka izinkanlah aku mencium dua bahu Anda." Tanpa curiga sedikit pun Raja mengizinkannya. Maka dia membungkukkan badannya dan mencium kedua bahu Raja. Maka keluarlah dari bekas kecupan Iblis tersebut dua bisul yang berbentuk ular yang mempunyai mata dan mulut. Ketika menyaksikan pemandangan yang ganjil itu, Raja pun sadar bahwa sang koki kesayangannya itu adalah Iblis. Dia pun berkata dengan marah, "Kamu ingin membunuh kami? Apa obatnya, wahai la'in atau terkutuk?" Iblis menjawab sambil berlalu menghilangkan dirinya otak manusia. Setelah kejadian itu, setiap hari Raja Dhahak memerintahkan menterinya untuk menangkap dan membunuh 4 orang laki-laki yang gagah untuk diambil otaknya sebagai santapan 4 kepala ular tersebut, yang berlangsung selama 300 tahun sampai akhirnya sang menteri pun mati. Kemudian sang raja mengangkat menteri yang baru. Akan tetapi menteri khusus ini tidak menyembelih keempat-empat laki-laki tersebut seperti pendahulunya. Dia menyembelih hanya 2 orang, dan setelah mengambil otak keduanya, maka otak tersebut dicampur dengan 2 otak kambing besar. Sedangkan sisa 2 orang lagi setiap harinya diperintahkan untuk meninggalkan negeri itu menuju satu pegunungan dan bersembunyi di sana. Demikianlah kisah terus berlanjut sampai dengan 700 tahun lamanya, sehingga jumlah mereka semakin banyak dan terus beranak pinak, laki-laki dan perempuan. Mereka hanya makan daging hewan seperti kambing, lembu dan lain-lain. Mereka adalah bangsa Kurdi. Wallahu a'lam.